Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudaraku yang kucintaikan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sebagai umat muslim merasakan sukacita menyambut hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Tentunya di balik sukacita kita, rasa kebahagiaan yang kita rasakan, terselip rasa sedih karena baru saja kita meninggalkan bulan yang agung, bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan, yang telah mengajarkan kita berbagai macam hikmah di dalam kita menjalani kehidupan di atas permukaan bumi ini. Kita merasa bersedih karena mungkin selama bulan suci Ramadan kita tidak mampu memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita merasa bersedih karena bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Karena kita tidak tahu, saudara-saudaraku, apakah di tahun depan kita akan mampu dipertemukan kembali dengan Ramadan. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kita untuk kita kembali kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, banyak hal yang telah diajarkan oleh bulan suci Ramadan, yang tentunya apa yang telah kita dapat semasa kita menimba ilmu di kawah candra di muka di bulan suci Ramadan ini, mampu kita implementasikan di dalam kehidupan kita pasca bulan Ramadan. Kalau selama ini kita rajin beribadah, membaca Al-Quran, mentadaburi isi kandungan Al-Quran, mari di bulan-bulan berikutnya pasca Ramadan ini kita terus membiasakan kebiasaan baik tersebut, sehingga apa yang diharapkan, yang menjadi tujuan daripada ibadah bulan suci Ramadan, yakni membentuk pribadi-pribadi yang takwa, akan bisa terwujud. Kalau selama ini kita di bulan Ramadan rajin untuk bersedekah, membantu sesama, membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu, mari selepas bulan suci Ramadan ini kebiasaan baik tersebut tetap kita lakukan, sehingga dengan cara demikian kita akan mampu menjadi pribadi-pribadi muslim yang bukan hanya beriman kepada Allah secara vertikal, tapi juga secara horizontal. Kepedulian kita kepada saudara kita yang tidak mampu, kepedulian kita terhadap kondisi dari tetangga kita yang serba kekurangan, itu juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bernilai ibadah di sisinya. Jangan sampai kebiasaan baik ini hanya sebatas rutinitas di bulan suci Ramadan. Namun saudara-saudaraku, mari apa yang telah kita lakukan semasa bulan suci Ramadan ini benar-benar membekas di dalam relung hati kita terdalam. Karena sesungguhnya Ramadan adalah bulan mulia yang ingin mengajak kepada kita hamba-hamba Allah yang beriman untuk menjadi pribadi-pribadi yang takwa kepadanya. Ingat saudara-saudaraku, pribadi yang takwa adalah pribadi yang semakin dekat ketaatannya kepada Allah dan senantiasa berusaha untuk menjauhi segala larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua atribut yang melekat pada diri kita pada hakikatnya hanyalah titipan, dan ingat, titipan
pada akhirnya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga akan kita pertanggungjawabkan kelak pada saat di pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ketika kita mampu melaksanakan amanah berupa titipan, berupa usia ini dengan sebaik-baiknya untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk kita berbuat baik dengan sesama manusia, dengan lingkungan, dengan alam semesta, insya Allah kelak kita akan diberikan balasan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu berupa usia, berupa harta, kekayaan, tidak mampu menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang beriman kepada Allah, justru membuat kita menjadi pribadi yang semakin jauh, semakin mendekatkan diri kita kepada kemaksiatan. Tentunya pada saat nanti kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu untuk mengelak dari apa yang telah dicatat semasa hidup kita di dunia. Dan ingat, di akhirat hanya ada dua tempat kembali, yakni surga dan neraka. Semoga akhir hidup kita akan mampu kita akhiri dengan husnul khotimah dalam keadaan tobat dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara-saudaraku, semoga di hari kemenangan ini kita tetap melakukan muhasabah, melakukan introspeksi atas apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Mari senantiasa kita libatkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa diberikan petunjuk dari Allah di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.